Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang wabarakatuh. di room Pak Perdiro. Pak Perdiro akan membahas masalah Erapot di sini. Ya, panduan penggunaan Erapot ya. Nah, di sini kita akan mendengar penjelasan beliau tentang Erapot itu sendiri, bagaimana penginputannya dan segala pemacamnya. Ya, kita serahkan dengan Pak Perdiro. Ya, silakan Pak Perdiro. Oh ya. Sudah, Bu ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu yang sudah bergabung di apa ini? Presentasi kami ya. Presentasi kami. Hanya mau berbagi saja tentang implementasi Erapot. Saya sih sudah yakin bahwa banyak sekolah yang sudah menggunakan Erapot, ya. Meskipun sudah seperti sekolah kami ada yang sudah 3-4 tahun yang menggunakan, ada yang baru. Tapi rata-rata semua sekolah sudah menggunakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya sih hanya mau kembali mengingatkan saja alur-alur bagaimana yang harus kita siapkan untuk mengisi dan menggunakan Erapot dalam pelaporan pembelajaran kita, hasil penilaian kita. Bu Evi, bisa tolong tampilkan? Aku grogi kayak ini ya. Halo Pak. Ya. Sudah tampil belum Pak? Sudah belum? Sudah. Layarnya sudah. Sudah. Oh, ini malah tampilan WA, Bu. Tinggal minta tolong diklik, Bu. Aku buka. Belum dibuka, Bu ya? Iya, ku WA di situ saja lah ya. Tadi sudah sih, Pak. On proses. Ini udah, Pak? Oh, ya. Oke. Halo, Pak. Tampil, ya. Pak? Ini masih tertutup kotak hitam, Bu. Sudah. Apa ini? Yang terlihat gambar layar WA-nya, Bu. Pak ya. Oh, belum terbuka berarti. Di saya sudah soalnya nih. Ya, kalau saya tertutup kotak hitam, Bu. Ya, sama. Sudah? Sudah terbuka Bapak Ibu? Masih belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih WA-nya yang tertutup, Bu. Atau saya saja yang share, Bu? Gimana? Bisa nggak ya? Belum tampil, Bu?
Oh ya, sudah. Sudah, Bu. Sudah belum, Pak? Kalau di saya sudah. Bagaimana di Bu Ruli sudah ya? Sudah, Pak. Oh ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama kembali mengingat tentang penggunaan ERAPOD. Oke. Saya akan memperlihatkan yang versi 2018E. Meskipun banyak sekolah sudah menggunakan 2018F, tapi ya tidak jauh beda ya. Ibu, mari silakan slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, dalam ERAPOD SMA ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama persiapannya, kemudian yang kedua penginputan, dan ketiga proses kirim, dan kemudian yang terakhir adalah proses cetak. Nah, persiapan-persiapan ini mulainya dari admin, dan kemudian nanti baru ada nanti kita lihat proses sebagai guru apa sih yang harus kita siapkan. Nah, Bapak Ibu, untuk melihat ERAPOD, silakan bisa kalau mau login ya, itu paling atas itu adalah username kita, itu digenerate oleh admin, oleh operator sekolah. Kalau yang PNS itu adalah nanti nomor NIP, dan yang kalau honor biasanya nama, dan passwordnya macam-macam ya. Itu rahasia sekolah masing-masing, kemudian sistem paket, dan sebagai guru, kemudian tahun ajarannya. Nah, Bapak Ibu, Bu Evi bisa next. Setelah kita login, maka tampilannya akan saya lupa nampilkannya. Tapi kalau kita lihat sebelah kirinya nanti ada dashboard, ada ubah password, ada data kompetensi dasar. Nah, proses persiapan kita sebagai guru itu ada di data kompetensi dasar ini. Ya, sebagai contoh ini nanti saya bahasa Indonesia ya. Jadi ketika kita klik data kompetensi dasar, maka di sebelah kanannya nanti akan muncul ini ya, seperti tampilan itu ada mata pelajarannya bahasa Indonesia. Baru nanti di pojok bawahnya ada edit data kompetensi. Nah, ini yang kita klik. Bu, next, Bu. Nyangkut, Pak. Bentar dulu. Muncul, Pak? Belum. Halo? Belum, Bu. Oh ya. Ya, setelah ini. Halo, Pak? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Halo? Sudah, Bu. Sudah masuk. Halo, Ibu. Sudah masuk, Bu. Ya. Ya, Iya, oke. setelah kita edit kompetensi dasar, maka yang perlu kita lihat adalah seperti ini ya. Ada tampilan pengetahuan, kita lihat apakah pengaturan semesternya, pembagian semesternya benar, kelasnya benar atau tidak, dan kemudian ada ringkasan deskripsinya. Ya. Kompetensi dasar itu banyak yang panjang-panjang kalimatnya. Nah, tugas guru dalam proses persiapan ini adalah meringkas KD itu menjadi kalimat pendek yang akan nanti ditampilkan di cetak raport. Ya. Itu tugas guru. Kemudian next, Bu. Setelah itu next saja, Bu. Nyangkut, Pak. Bentar dulu. Muncul, Pak? Ya, masih yang tadi, Bu. Nah, halaman 6. Ya. Halo, muncul, Pak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Muncul? Sudah, Bu. Sudah. Nah, setelah proses persiapan tadi, edit kompetensi dasar, maka kemudian kita ke proses input.
Nih, proses input. Ada dua cara menginput. Ini yang saya tampilkan pertama adalah input manual, ya, jadi satu-satu. Jadi kita pilih input data dan nilai, kemudian pilih input nilai pengetahuan, itu proses 1 dan 2. Kemudian kita pilih kelas yang mau kita ajar, kemudian mata pelajarannya apa, kemudian KD yang mau kita beri penilaian, kemudian ada penilaian keberapa dan teknik penilaian. Itu yang kita isi. Ya, contohnya ini ada penilaian ketiga dan kemudian teknik penilaiannya tes tulis. Nah, munculnya seperti ini. Jadi kalau isi manual itu defaultnya nanti akan mulai munculnya nilai keberapa. Ke pertama, nah, nanti akan hanya muncul satu kolom. Kalau penilaian kedua nanti akan muncul 2 kolom. Jadi kalau nilai pertama kali isinya adalah penilaian yang pertama. Next, Bu. Nah, setelah isi kita simpan, kemudian nanti akan muncul yang proses berikutnya ya. Nah, tapi ini cara yang kedua, yang mau saya tampilkan adalah cara kedua. Ada cara yang lebih gampang, yang lebih cepat, yaitu cara download format dengan cara mengisi format. Yang pertama kita download dulu formatnya, kemudian pilih kelasnya, semester keberapa, pelajaran apa. Ya, kemudian nanti akan muncul, kita bisa download formatnya, ada pengetahuan dan keterampilan. Ini per kelas, ya, per kelas yang kita ampu, bukan per KD ya. Nah, maka lebih cepat. Maka tampilannya adalah seperti yang bawah itu. Ada F keterampilan, mapelnya SLX, XX ya. Itu format yang kita download. Nah, next Bu. Selanjutnya, bagaimana mengisinya? Tampilannya seperti ini ya. Ada atasnya mata pelajaran, ada kode mata pelajaran, ada kode rombel. Ini sudah bawaan dari Eraport, ngambil dari Dapodik yang tidak boleh kita rubah. Nah, begitu juga di bawah ada PDID, ada ID KD. Itu tidak boleh kita rubah, termasuk nama siswa. Yang boleh kita rubah adalah yang di sebelah kanan itu. Ya, penilaian itu ya. Penilaian 1 dan disediakan sampai 10. Bebas mengisi berapa, tapi minimal 2. 2 teknik penilaian per KD. Ya. Teknik per penilaian itu harus sama semua anak, tidak boleh salah, tidak boleh berbeda. Maka teknik pertama, misalkan itu contohnya adalah TLS, tulis, ya. Teknik tertulis. LSN itu tulisan dan TGS itu tugas. Nah, itu kita pilih dan kemudian kita isi nilainya. Nah, di contoh yang bawah diberikan penilaian yang kedua itu ada LSN, lisan. Ya. Nah, ini kita kemudian kita isi semua KD yang sudah kita atur, kemudian kita simpan. Bagaimana cara simpannya? Next, Bu. Di slide 9, slide berikutnya. Nah, yang kita download itu bentuknya XLSX. Nah, sementara nilai yang akan kita import itu harus dalam format XLS. Maka ketika menyimpan, itu save as type-nya harus kita rubah menjadi Excel 97 2003. Ya, ini cara menyimpannya. Kalau muncul ada peringatan seperti itu, maka kita klik continue saja. Hal ini sebenarnya sama juga dengan keterampilan ya, hal yang sama. Next, Bu. Nah, bagaimana cara ngimportnya? Cara ngimportnya ya seperti ini. Kita pilih, kalau tadi download format, sekarang kita import nilai. Nah, di bawahnya nanti akan muncul sub fiturnya adalah import nilai pengetahuan dan import nilai keterampilan. Nah, kita klik saja contohnya import nilai pengetahuan, kemudian kita choose file, kita pilih filenya yang sudah kita rubah menjadi XLS tadi, di mana kita simpan dan kita open. Next. Baru kemudian nanti Bu Evi.
akan muncul, tinggal kita pilih upload data nilai. Upload data nilai dan kalau sudah diklik akan muncul seperti itu. Berapa nilai yang sudah kita isi di Excel tadi akan muncul seperti itu. Nah, kalau benar sudah oke, maka kita pilih simpan, klik simpan, dan kemudian kita okekan. Next. Ya, ini keterampilan caranya sama, ya. Tadi simpannya dalam bentuk XLS, ya. Kemudian next saja, Bu. Cara importnya tadi kalau tadi import nilai pengetahuan, kita pilih sekarang import nilai keterampilan. Caranya sama, pilih file dan kemudian kita upload, pilih upload dan kemudian nanti kita next lagi, Bu. Kita simpan, ya. Kita pilih simpan ketika nilainya sudah muncul di aplikasi, ya. Kalau di pengetahuan itu minimal 2, kalau keterampilan ini ada yang berani mengisi 1, tapi saya sarankan 2 biar lebih aman tidak mengulang. Maka kemudian kalau sudah nanti diklik simpan dan diokekan. Ini nilai keterampilan. Nah, setelah proses nilai pengetahuan dan keterampilan selesai, maka next lagi, Bu. Kita input nilai sikap spiritual dan juga nanti nilai sikap sosial. Nah, walaupun banyak pelajaran, banyak mapel itu tidak menilai sikap spiritual secara langsung, ya, hanya agama dan PKN, tapi semua mapel diminta untuk memberi penilaian sikap spiritual dan sosial anak waktu pembelajaran. Nah, sikap spiritual caranya bagaimana mengisi hanya bisa lewat input manual, tidak bisa import untuk sementara ya di versi 2018E ini. Nah, caranya hampir sama seperti ketika kita menginput nilai pengetahuan tadi. Ya, kita pilih kelas, kita pilih mapel, dan kita pilih nilai nilai yang akan kita nilai semester berapa. Kemudian secara default nanti akan muncul semua nama siswa kita dan semuanya diberi nilai baik. Nah, tugas guru adalah mengganti mana anak yang dinilai sangat baik atau kurang baik. Ya. Kemudian tentu saja terakhir kita simpan. Begitu juga dengan nilai nilai sikap, ya, nilai sikap sosial. Ya, Bu Evi, kembali ke tampilan dulu sebentar. Ke PowerPoint tadi. Ah, ya sambil ini ya. Jadi karena waktu kita cepat saja. Setelah isi nilai sikap ini, kemudian kita next isi sikap sosial dan kemudian proses deskripsi. Nah, proses deskripsi silakan Bu, dan saja Bu. Next. Sekali lagi. Nah, ini proses deskripsi, maka yang 17 tadi, Bu. Yang 17. Ya, ini proses deskripsi secara aplikasi munculnya di kotak hitam. Nah, tugas kita ada memeriksa yang di kotak putih. Kalau hurufnya merah, maka itu artinya kepanjangan, maka perlu kita edit lagi. Tapi kalau kita sudah perbaiki di tahap pertama tadi, edit KD, maka ini seharusnya tidak muncul. Nah, berbeda dengan kasusnya kalau 18, Bu. Lihat slide 18. Nah, kalau muncul ke sistem mendeteksi bahwa kelas ini belum ada siswa, maka kita diminta untuk memeriksa lagi input nilai kita sebelumnya. Entah itu nilai pengetahuan, entah itu nilai keterampilan, atau yang sering dilupakan oleh guru adalah nilai sikap. Ya, sikap spiritual, sikap sosial, itu sering kelupaan. Kelupaan apa? Rata-rata guru sudah buka, tapi mereka lupa simpan. Karena mereka melihat sudah ada isinya, mereka lupa simpan. Klik simpan itu sangat penting dan tidak boleh dilupakan. Nah,
Maka kalau sudah, nanti tinggal kita next saja, Bu. Lihat pengolahan nilai untuk memeriksa kembali. Kemudian berikutnya lagi 20, Bu. Bisa juga lihat nilai akhir siswanya sebelum kita kirim ke wali kelas. Dan kemudian di nomor slide 21, Bu. Slide 21 nanti kita akan mengirim nilai akhir kita ke wali kelas. Nah, Bapak Ibu yang bergabung di room ini, presentasi saya hanya sampai di guru saja, proses di guru. Wali kelas itu nanti bisa dilihat masing-masing di lain kesempatan. Nah, jangan lupa guru untuk klik keluar. Ya. Guru untuk klik keluar. Nah, sekian Bapak Ibu presentasi dari saya. Silakan saya kembalikan pada moderator Ibu Ruli. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan, sudah dipaparkan oleh Bapak Ferdiro tentang panduan penggunaan e-rapor SMA. Mulai dari persiapannya, input, kemudian cara mengirim dan cara mencetak. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sanggahan, kritik, dan saran? Boleh. Boleh. Tanya lu. Bertanya. Ya, Pak Wahyu ya? silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak. Iya Pak, mau bertanya Pak. Oh iya, silakan, Pak. Dari siapa Pak ya? Bentar ya Pak, pakai AirPod. Ya, halo. Saya pakai AirPod dulu Pak. Iya halo Pak. Tolong sebut nama, Pak ya. Biar tahu yang mana yang nanya. Oh ya, Pak Ya, Wahyu Pak. ya. Iya Pak. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang, selamat sore. Sore, Pak. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara dan juga kepada narasumber yang telah memberikan materi yang menarik, yang luar biasa sekali. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi, Pak Ferdiro. Ferdi ya, Ya, Pak Ferdiro Ferdi, ya, ya. Iya. tentang e-rapor. Yang saya ingin tanyakan di sini tentang bagaimana cara memasukkan nilai eskul Pak ke dalam e-rapor. Eskul ya. Sudah, Bapak. Ya, Itu saja pertanyaan. sudah Pak, Kalau itu nilai saja Pak. eskul, Terima kasih Pak. ya, kalau Ya. nilai eskul ada dua cara, Pak, penginputannya. Yang pertama, sebenarnya tugas menginput nilai itu eskul itu ada pada wali kelas. Ya, kalau Oh kita iya Pak. lama itu ada di wali kelas. Maka cara itu ada di e-rapor. Wali kelas bisa mengisi eskul. Nah, cara yang kedua yang disediakan oleh wali kelas sama seperti penilaian dari guru, yaitu pembina eskulnya mengirim nilai ke wali kelas. Jadi ada dua cara Ya. yang disediakan oleh e-rapor ini. Biasanya kalau sekolah kami pilihnya pembina yang mengisi dan mengirim ke wali kelas. Jadi wali kelas tinggal ambil saja, tinggal terima. Oh ya. Itu, Bapak. Ya, terima kasih Pak. Iya, Pak. Cukup Makasih, jelas Pak, Pak. ya. Sangat jelas, sangat jelas. Iya, Pak. Sangat jelas jawabannya. Ya, makasih Pak. Iya, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Wahyu Novaldi. Selanjutnya, Pak, masih ada yang ingin bertanya? Kayaknya ke kuis aja deh, Bu. Langsung ke saja. Iya. Baik, Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita bisa mulai kuisnya ya. Kuisnya sudah ada, saya sampaikan di kolom chat. Silakan dicek. Oh, kuisnya saya sudah isi, Bu. Oh iya. Maaf Terima kasih, duluan Pak. tadi, Bu. Terima kasih, Saya Pak. klik-klik tadi. Ya, enggak apa-apa, Pak. Presensinya juga udah, Pak. Oh ya, terima Baik. kasih, Pak, ya.
Iya, Pak. Gesit, Bapak. Makasih, Pak. Sambilan bapaknya menjelaskan, saya ngisi presensi sama kuisnya. Oh ya, terima kasih Pak. Gimana, Oke. Pak? Gimana Ya. Pak? Kayaknya Saya juga rasa tidak ada cukup lah Pak ya. Iya, pertanyaannya juga nggak ada lagi nih Pak. Oh ya, Oke, baiklah. oke saya kembalikan pada moderator dan host lah. Ya, Bu Ruli, kita tutup aja ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada kegiatan kami pada sore hari ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Ruli sebagai moderator, saya sendiri sebagai host, dan kepada Pak Perdiro sebagai presenternya, sebagai narasumbernya. Terima kasih, informasinya sangat membantu sekali Pak ya, tentang ERAPOD-nya. Dan jangan lupa Bapak Ibu isi resensinya. Kami akhiri, jika ada kata-kata salah kami mohon maaf ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh keluar ini, Bu? Sudah Pak. Udah boleh lem? Oh ya. Ya. Makasih banyak Ya ya, Pak, Pak. waktunya Ibu. juga. Ya, Ya, saya. kasih Ya, Pak. waktunya saya juga izin habis keluar Makasih ya. Bapak Ibu. Ya, makasih Pak. Ya sama-sama Pak. Pak, kayaknya saya lanjut deh Pak. Hah? Linknya berbeda kan Bu ya, Bu Evi? Iya, linknya berbeda Pak. Oh ya, oke. Oke. Iya, jam 4 Pak ya, kita istirahat saja dulu. Oh ya, Pak. Ibu. Iya, Bu Ruli ya. Ya kayaknya Bu Ruli lah keluar duluan deh Pak. Oh iyalah. Kita Iyalah. jumpa lagi nanti. Istirahat dulu sebentar. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum. Keluar Pak ya. Oke, saya juga keluar.